Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran adab. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya, sebelum Ustazah sampaikan materi. Aturan yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman fokus ketika mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang keempat, merapikan kembali alat yang sudah teman-teman gunakan ketika belajar. Nah, teman-teman, materi kita hari ini yaitu tentang adab terhadap orang tua. Apa saja ya adab-adab terhadap orang tua? Nah, sebelum Ustazah membahas adab terhadap orang tua, di sini ada beberapa poin mengenai amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang pertama yaitu sholat tepat waktu. Allah menyukai orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah. Tuh, ternyata teman-teman, berbakti kepada orang tua adalah hal yang atau amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian adab terhadap orang tua. Adab yang pertama yang harus dilakukan yaitu bersopan santun terhadap orang tua. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keduanya adalah urutan dalam berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah ibu, lalu ayah, lalu saudara wanita, saudara laki-laki, kemudian kerabat. Nah, teman-teman, urutan berbakti atau urutan dalam berbakti pun disebutkan bahwa ibu yang pertama harus kita hormati. Kita harus berbakti kepada ibu terlebih dahulu, kemudian kepada ayah, kemudian kepada yang lainnya. Lalu poin yang ketiganya yaitu wajib berbakti kepada orang tua. Jika tidak, berarti ia telah durhaka. Nah, teman-teman, pastikan kita sebagai anak, nah Ustazah juga di sini masih sebagai anak ya, karena Ustazah masih mempunyai kedua orang tua. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempatnya, bertambah usia orang tua atau bertambah umur orang tua, hendaknya lebih diperhatikan lagi oleh anaknya. Kita sebagai anak, dengan melihat orang tua kita semakin bertambah umurnya, semakin bertambah usianya, harusnya kita lebih memperhatikan lagi orang tua kita. Kita banyak-banyak lebih banyak membantu orang tua jika orang tua kita butuh bantuan. Ya. Kemudian yang kelimanya, memenuhi panggilan ibu jika dipanggil, meskipun kita dalam keadaan sedang sholat. Jadi, jika ibu kita memanggil kita,
dimanapun kita berada, sedang apapun kita, ketika sudah dipanggil oleh ibu atau oleh bunda, sebaiknya kita langsung menghadapnya. Kemudian yang keenamnya, anak wajib menafkahi orang tuanya yang telah uzur. Nah, teman-teman, bagi yang sudah mampu mencari nafkah, yang sudah bisa mencari nafkah, pastikan orang tuanya pun dinafkahi. Orang tua kita beri nafkah. Apalagi orang tuanya yang sudah umurnya makin bertambah atau yang sudah lanjut usia. Kemudian yang ketujuhnya, wajib menggembirakan orang tua sebagaimana menggembirakan dirinya sendiri. Nah, kita harus menggembirakan orang tua kita juga ya. Lalu yang kedelapan, anak hendaklah mengajak orang tuanya ke jalan yang benar dan mengingatkannya jika mereka berbuat munkar. Oke, teman-teman, kita di sini sebagai anak mengajak orang tua kita ke jalan yang benar, dan jika ketika orang tua kita melakukan hal yang salah atau yang kurang benar atau yang tidak benar, pastikan sebagai anak mengingatkan orang tua untuk melakukan hal yang benar. Begitu juga orang tua pasti mengingatkan anaknya jika anaknya melakukan hal-hal yang kurang benar atau yang tidak benar. Kemudian yang kesembilannya, anak mendoakan orang tua. Nah, teman-teman, jangan lupa juga ya mendoakan kedua orang tua. Kapan mendoakannya? Kapan saja boleh. Tapi Ustazah sarankan setelah setiap sholat, setelah setiap sholat, teman-teman silakan sempatkan waktunya untuk mendoakan kedua orang tua teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana doa untuk kedua orang tua. Ustazah yakin teman-teman sudah hafal dengan doanya. Nah, di sini ada doanya teman-teman, kita bacakan bersama-sama ya. Teman-teman, di sini juga ada doa untuk kedua orang tua. Mari kita doakan kedua orang tua kita bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah ya, dan sampai kepada kedua orang tua kita doanya. Saya ingatkan, silakan teman-teman sempatkan waktunya untuk mendoakan orang tua setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnah. Setelah sholat wajib itu sholat yang 5 waktu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua. Nah, jika ada adab yang harus dilakukan kepada orang tua, maka ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua. Apa saja? Yang pertama, haram mengucapkan kata atau segala ucapan yang tidak baik dan tidak sopan yang membuat orang tua kita tersinggung. Jadi hindari kata-kata apalagi jika teman-teman orang tuanya itu meminta bantuan untuk, contohnya untuk mengambilkan sesuatu, namun teman-teman tidak mau atau menolaknya. Terus teman-teman mengatakan kata atau teman-teman mau membantu orang tuanya, namun ada kata yang terucap di sana. Jadi pastikan hindari kata Selanjutnya yang kedua, haram mencaci ayah orang lain, yang berarti mencaci ayah sendiri.
Hati-hati ya teman-teman, jika teman-teman mencaci maki atau mengejek atau apapun itu kepada ayah orang lain, maka teman-teman sama saja seperti teman-teman mencaci ayah sendiri. Pastikan tidak dilakukan ya teman-teman. Lalu yang ketiganya, panggilan orang tua dengan sebutan hormat dan sayang seperti abah, umi, abi, lalu ayah, ibu, dan lain. Jadi ketika kita memanggil kepada kedua orang tua kita, pastikan dengan sebutan yang hormat. Contohnya tadi ya, mungkin ada yang memanggil abah kepada ayahnya, ada yang memanggil abi, kemudian ada yang memanggil ayah, kepada ibunya mungkin ada yang memanggil umi, ada yang memanggil ibu, bunda, atau mama, dan lain-lain ya. Pastikan hindari memanggil nama orang tua secara langsung. Kemudian yang keempatnya, jangan berbicara di depan orang tua tanpa seizin mereka dan jangan berjalan di depannya. Pastikan jika ketika teman-teman ingin berjalan atau lewat di depan orang tua, di hadapan orang tua, pastikan meminta izin terlebih dahulu ya. Bagaimana meminta izinnya? Bisa teman-teman ucapkan permisi, izin lewat. Kemudian yang terakhirnya, yang kelima, jangan malas dan bermuka masam melayani orang tua. Jadi ketika teman-teman melayani atau membantu orang tua, pastikan tidak memasang muka masam, cemberut ya. Pastikan harus tersenyum supaya orang tua kita pun merasa senang. Oke. Kemudian di sini juga ada poin, jika orang tua telah wafat apa saja yang harus dilakukan. Nah, jika orang tua kita telah wafat atau telah meninggal, jika orang tua kita telah meninggal, yang harus kita lakukan pertama yaitu berbuat baik kepada saudara ibu. Mungkin ada adiknya ibu, ada kakaknya ibu. Jadi kita harus berbuat baik terhadap saudara ibu. Lalu yang kedua, mendoakan rahmat bagi keduanya. Lalu selanjutnya memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Yang keempat, melaksanakan janjinya yang belum dilaksanakan. Jika ada kedua orang tua kita telah meninggal, lalu ada janjinya yang belum dilaksanakan, boleh dilaksanakan oleh kita sebagai anaknya. Lalu yang selanjutnya, menyambung silaturahmi kepada sahabat bapak. Yang selanjutnya, bersedekah untuk orang tua. Jika kita bersedekah, silakan teman-teman atasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu saja materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami ya. Lalu ada hikmah pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tadi apa ya? Selanjutnya ada hikmah pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mengetahui amal yang paling disukai oleh Allah. Yang kedua, mengetahui adab terhadap orang tua. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap orang tua. Dan yang terakhir, mengetahui hal-hal yang dilakukan ketika orang tua telah wafat. Selanjutnya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman tuntaskan. Proyeknya yaitu silakan tulislah adab terhadap kedua orang tua di buku PAI ya. Kemudian kirimkan tugas tersebut di Classroom dalam bentuk foto. Alhamdulillah teman-teman, belajarnya sudah tuntas. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.